Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas adalah dengan pemilihan nutrisi yang tepat. Dan yang kedua adalah perawatan juga harus tepat terkait penyemprotan, penanggulangan hama, jamur, penyakit dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Salim? Sehat? Ya, pada pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang atau ngobrol sedikit tentang bagaimana cara agar panen melonnya akeh ya Mas? Akeh gede-gede. Nah, jadi nanti kita ada beberapa faktor untuk menunjang agar melon itu bisa panennya melimpah, kualitasnya bagus, dan syukur-syukur waktunya lebih Singkat. ya, lebih singkat. Karena orang tani kan harusnya cepat dapat uangnya gitu ya Mas ya. Agar hasilnya melimpah itu yang pertama adalah nutrisi memang sangat penting sekali, itu terkait ada di situ yang sudah sangat umum gitu ya Mas ya, itu adalah AB mix istilahnya. Di situ pasti ada unsur, segala macam unsur harus terpenuhi. Di A nanti ada nitrogen, ada kalsium, ada kalium, ada fosfor dan segala macamnya. Itu memang kita sudah racik sedemikian rupa sehingga nanti dari hasil racikan itu kita akan membuat pekatan. Biasanya kalau di kita ada pekatan A itu 5 liter, kemudian pekatan B 5 liter. Sama ya Mas ya? Sama. Ya, itu untuk AB mix. Kemudian dalam seiring berjalannya waktu itu kita setiap minggu ada standarnya itu loh teman-teman. Jadi minggu pertama kita ada standar, bahasa kita adalah di ppm-nya itu kekentalan airnya tentunya tetap berpatokan kepada air bakunya. Jadi sebelum kita nambahkan nutrisi kita harus cek dulu kondisi air bakunya berapa, baru nanti kita naik nutrisi. Dan setiap minggu itu harus ada kenaikan. Di situ nanti kita ada standarnya. Jadi nanti kalau teman-teman ingin belajar kita akan jelaskan minggu pertama, kedua, ketiga sampai panen itu semua ada. Ada standarnya, itu terkait pemberian nutrisi untuk meningkatkan hasil panen. Karena terkadang ketika kita salah memberikan nutrisi, mohon maaf, jangankan berbicara panen gitu ya Mas, tanamannya bagus saja berat sekali, itu seperti itu. Bisa itu gulung nanti. Iya, bisa gulung tikar lah istilahnya. Jadi kemudian yang kedua adalah perawatan, yaitu kita ada jadwal rutin juga yang harus kita antisipasi. Karena walaupun kita sudah ditutup rapat seperti ini, kita masih tetap ada potensi hama masuk. Hama masuk itu terutama yang paling sering adalah jenis kutu ya Mas. Kutu-kutuan. Nah, jadi ada kutu kebul, kemudian nanti ada beberapa jenis kutu-kutu yang lain juga, ada banci dan segala macamnya itu. Kita makanya harus tetap rutin. Kalau kita biasanya di 3-5 hari itu untuk penyemprotannya. Untuk antisipasi hama biasanya kita juga dengan sekalian antisipasi jamur. Jadi di situ nanti kita ada fungisidanya juga. Itu biasanya dari umur 1 minggu setelah tanam sampai polinasi. Jadi nanti ketika masa polinasi biasanya kita berhenti ya Mas ya. Karena resikonya kegagalan polinasi juga tingginya di situ, sangat rentan sehingga nanti mempengaruhi hasil panen juga. Kalaupun terpaksa sekali kita harus melakukan perawatan penyemprotan, biasanya di kita sore hari. Itu seperti itu. Kemudian setelah nanti masuk fase generatif, kita juga ada beberapa racikan khusus yang memang di Purwojati Farm itu kita produksi sendiri. Itu namanya pupuk cair organik ya Mas. Pupuk cair organik sudah dikembangkan. Dan itu juga meningkatkan pertama kualitas sehingga rasa manisnya lebih berasa, aromanya lebih keluar. Kemudian pembentukan netnya lebih cepat, dan yang tidak kalah penting adalah percepatan masa panen. Itu. Percepatan masa panen. Itu terkait perawatan. Kemudian nanti ada terkait konstruksi, kebetulan saudara kita yang lebih paham mungkin bisa menjelaskan nanti untuk teman-teman juga menjadi referensi itu. Monggo Mas Alim untuk konstruksi bagaimana penjelasannya. Jadi idealnya gini Mas, kalau kita berbicara tentang tanaman, sebagus apapun jenis yang kita tanam dan sebagus apapun nutrisi yang kita pakai atau SOP yang kita gunakan, itu kalau andaikan sistem penanamannya untuk ini kurang maksimal, tetap akan jadi kurang maksimal juga Mas buahnya. Contoh jarak tanam ideal itu kan ada porsinya masing-masing. Saya itu pernah Mas, kita coba di bawah 40 cm Mas. Ternyata jarak antar lubang itu as sama as. Itu pernah main di
cm, 35 dan 40. Itu ternyata semakin kecil, semakin potensi buahnya itu semakin jelek. Oh, apa Gitu. karena pencahayaannya masuk kurang gitu ya? Betul sekali Mas. Jadi ketika jarak tanam itu lebih dari 40 cm itu lebih bagus pertumbuhannya di tanaman. Terus ketika sinar mataharinya masuk secara optimal, otomatis buah juga akan besar kayak gitu. Kemudian tingkat kemiringan, karena kita kan sistemnya main di NFT. Oh ya. Jadi pengairan otomatis kita nyalain sama aerator 24 jam. 24 jam. Jadi itu tingkat kemiringan itu juga harus main Mas. Kalau tingkat kemiringannya kurang itu akan berisiko untuk rentan dibusuk akar. Oh. Gitu. Terus Karena aliran airnya sedikit terhambat gitu ya? betul, sedikit terhambat. Kalau di farm-farm lain ada juga yang ada yang pakai metode ini kan pakai pipa PVC, Iya. itu dilapisi ada banyak supaya untuk menahan suhu panas gitu kan. Oh gitu Iya, ya? ada suhu Oh, panas iya. Berarti supaya biasanya sebelum tanaman itu daunnya rimbun gitu ya Mas iya, ya? betul. Iya. Itu untuk menjaga stabilan suhu di dalam air agar tidak berpotensi busuk akar. Tapi alhamdulillah selama kita main dari awal sampai sekarang, dari sekian banyak penanaman, sekian banyak kali panen, alhamdulillah kita masih aman karena kondisi di sini suhu di dalam greenhouse masih di bawah 30 derajat Celcius, jadi ya sih masih bisa dikondisikan lah. Kadang kita juga paling sampai 25-26 derajat Celcius itu masih worth it lah untuk kesehatan kesenjangan tanaman melon ini gitu. Kalau tambahan konstruksi ini terkait ukuran kemudian apakah 7x15 itu? Untuk konstruksi ini kemarin kita tanam kapasitas 300 pohon. Sebetulnya ada dari teman-teman itu, beberapa teman itu menyarankan untuk sedikit dikurangi populasinya karena supaya sinar matahari itu lebih maksimal lagi. Cuman kalau yang kemarin ini kita bangun sekitar ukuran 7,5 kali kurang lebih 14 meter. Itu kita muat 300 tanaman. Betul. Cuma ya memang ini kelihatannya masih terlalu padat, apalagi untuk jenis yang sekarang itu deblusami memang kan bongsor itu. Oh. Pohonnya bongsor iya. banget. Makanya ini banyak yang bisa isi dua-dua itu ya Mas ya? Iya. Sebetulnya kalau jaraknya lebih renggang itu insya Allah sangat Lebih besar-besar lagi ya? Bisa. Mungkin ada yang bisa sampai 3 kilo mungkin ya? Bisa. Jadi memang konstruksi juga sangat penting. Penting banget. Jadi itu teman-teman. Jadi konstruksi juga tidak kalah penting untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Dan tentunya yang terakhir adalah tidak kalah penting juga adalah jalur langitnya itu. Jadi memang kita di komunitas ini ada zakatnya sekian persen itu memang kita peruntukkan untuk sosial, kegiatan sosial, karena itu juga bagian dari menjemput rizki teman-teman. Jadi agar tanamannya sehat, panenannya melimpah, jadi memang harus istilahnya dipancing gitu ya Mas. Iya. Pakai jalur zakat, infak, sodako dari hasil yang kita dapatkan dari panen melon. Jadi itu, terima kasih.